sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta dilimpahkan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah putra Bibi Muhammad, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib, salah satu sahabat Nabi yang mulia dan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga walaupun ia belum meninggal dunia. Ia salah seorang dari 6 ahli syuro yang memusyawarahkan pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Ini merupakan pengakuan terhadap keilmuan dan kematangannya. Hawari Rasulullah ini dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah. Masuk Islam di Mekah saat berusia 15 tahun melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu saja keislamannya menimbulkan kemarahan orang-orang kafir Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya. Pamannya menggulung badannya dengan tikar, lalu dipanaskan dengan api agar ia kembali ke agama nenek moyangnya. Namun dengan keyakinan yang kuat, ia katakan, "Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya." Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam 2 kali hijrah ke Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ab radhiyallahu anhuma. Orang pertama yang menghunuskan pedang di jalan Allah adalah Zubair bin Awam. Dari Aura dan Ibnu Al-Musayyib, keduanya berkata, laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair. Peristiwa tersebut terjadi saat Rasulullah SAW diganggu. Lalu ia menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang mengganggu Nabi. Hawari Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di hari perang Ahzab, "Siapa yang memerangi Bani Quraidah?" Zubair menjawab, "Saya ya Rasulullah." Beliau kembali bertanya, "Siapa yang akan memerangi Bani Quraidah?" Zubair kembali merespon, "Saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari atau teman-teman setia, dan hawariku adalah Zubair." Malaikat Jibril tampil dengan fisik Zubair bin Awam di perang Badar. Dari aura bin Zubair, Zubair mengenakan mantel kuning di hari itu. Lalu Jibril turun dengan menyerupai Zubair. Di perang Badar, Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan. Lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Perangilah mereka, wahai Zubair." Lalu orang itu menjawab, "Aku bukan Zubair." Akhirnya Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Sebagaimana telah masyhur dalam sejarah, terjadi perselisihan antara para sahabat Nabi SAW tentang tuntutan hukum terhadap pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perselisihan yang mengakibatkan peperangan di antara mereka karena disusupi oleh orang-orang yang mengadu domba. Perselisihan ini sekaligus ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi pencela sahabat Nabi atau kita tetap menghormati mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya telah memuliakan mereka? Ini adalah di antara takdir Allah yang terjadi kepada para hambanya, sebagaimana terjadi kepada Bapa kita, Nabi Adam alaihi salam. Lantaran Allah menakdirkan agar manusia menetap di bumi sebagai tempat tinggal mereka. Allah takdirkan Nabi Adam melakukan suatu perbuatan yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia. Lalu apakah kita akan mencela Nabi Adam dengan mengatakan, seandainya Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, pasti kita sekarang tidak perlu merasakan beratnya cobaan di dunia. Kita pasti sekarang sedang menikmati indahnya tinggal di surga. Tentu kita tidak akan mengatakan demikian, bukan? Nah, sama halnya kita tidak mencela para sahabat Nabi, dan melupakan keutamaan-keutamaan yang telah Allah dan Rasulnya sematkan untuk mereka. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Ia dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmuz. Kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Nerakalah bagi pembunuh putra Syafi'ah ini." Saat pedang Zubair dibawakan ke hadapannya, Ali pun menciumi pedang tersebut sambil berurai air mata, lalu berucap, "Demi Allah, pedang yang membuat pemiliknya mulia dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah sebagai hawarinya." Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucap kalimat perpisahan kepada Zubair. "Sungguh aku berharap bahwa aku, Tolhah, Zubair, dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Quran Surat Al-Hijr ayat 47.
Ali menatap kubur Thalhah dan Zubair sambil mengatakan, "Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Thalhah dan Zubair berjalan di surga. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan merahmatimu, wahai hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menempatkanmu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin." Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.